Pada saat masih duduk di bangku sekolah, kita pasti pernah mendapat materi tatanan alam semesta hingga fakta seputar tubuh manusia, dan kita kagum terhadap beberapa fakta di dalamnya. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Kita tidak boleh mudah percaya apa kata orang, karena ternyata apa yang dianggap semua orang sebagai fakta kebenaran pada hari ini, mungkin saja terbukti salah beberapa tahun kemudian. Oleh karena itu, jangan hanya berpicu pada teori di masa lampau. Perbanyaklah membaca untuk terus mengupdate wawasan kalian tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Berikut ini adalah 10 kebohongan yang pernah diajarkan di sekolah. Bumi satu-satunya tempat berair di semesta. Waktu sekolah dulu, kita diajarkan bahwa bumi adalah satu-satunya tempat yang memiliki kehidupan dan perairan. Namun tampaknya teori ini tidak sepenuhnya benar dan telah terbantahkan oleh penemuan terbaru yang dilakukan NASA dan peneliti lainnya. Dengan menggunakan teleskop ruang angkasa Hubble milik NASA, para ilmuwan baru-baru ini menemukan air di atmosfer 5 planet yang masih terletak di galaksi Bima Sakti. Kelima planet ditemukan dengan bantuan Wide Field Kamera 3 pada teleskop antariksa Hubble. Kelima planet yang ditemukan masing-masing bernama WASP-17b, HD209458b, WASP-12b, WASP-19b, dan XO1b. Kelimanya adalah planet gas raksasa. Namun meski memiliki air, bukan berarti planet tersebut bisa mendukung kehidupan. Manusia mempunyai 5 indera. Setiap kali seorang guru mengatakan bahwa manusia mempunyai 5 indera yang sering disebut dengan panca indera, yakni indera pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba, dan pengecap. Sebenarnya guru itu merujuk pada klasifikasi indera manusia versi Aristoteles yang sudah tidak relevan lagi diajarkan di abad ke-21 ini. Sesungguhnya, selain 5 indera yang umum diajarkan oleh para guru tersebut, terdapat sedikitnya beberapa indera lagi yang dimiliki oleh manusia, antara lain indera kinestetik, temperatur, rasa sakit, keseimbangan, getaran, dan lain-lain. Ada pula indera yang saat ini masih kontroversial, yakni indera keenam, yang di dalam dunia medis disebut extrasensory perception. Indera keenam bertindak sebagai indera untuk menangkap informasi tentang dunia sekitar yang tidak dapat diperoleh dengan indera biasa. Otak kanan dan kiri. Kalian pasti pernah diajarkan bahwa kepribadian seseorang didasarkan pada bagian otak yang sering digunakan. Apabila seseorang sering menggunakan otak kirinya, berarti ia berbakat di bidang intelektual dan logika. Sedangkan bila otak kanannya yang bekerja, maka ia jago di bidang seni dan emosional. Faktanya, penggolongan kepribadian berdasarkan bagian otak tersebut hanyalah mitos, dan hanya untuk mempermudah penjelasan. Memang bagian otak memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun bagian-bagian tersebut saling berkaitan. Sebagai contoh, pemahaman tata bahasa terletak di sisi kiri otak, sedangkan intonasi dan penekanan kata justru terjadi di otak sebelah kanan. Sehingga untuk pintar berbahasa, tentu kalian harus menggunakan kedua bagian otak tersebut. Peta rasa lidah. Kalian pasti sudah tidak asing dengan gambar lidah dan titik-titik di bagian tertentu yang menunjukkan kepekaan rasa. Misalnya pangkal lidah untuk merasakan pahit, tepi lidah untuk merasakan asam, ujung lidah merasakan manis, dan samping depan lidah untuk rasa asin. Selain 4 rasa tersebut, masih ada rasa yang tak dapat dikelompokkan ke dalam rasa manis, asam, asin, ataupun pahit. Rasa itu adalah umami atau gurih, misalnya seperti rasa keju atau makanan yang ditambahkan vetsin atau micin sebagai penyedap rasa. Faktanya, seorang ilmuwan asal Jerman D.P. Hennig melakukan uji rasa pada beberapa relawan. Hasilnya, beberapa relawan malah merasakan rasa tertentu di bagian lidah yang tidak sesuai dengan peta rasa. Sebenarnya, semua bagian lidah mempunyai kemampuan mendeteksi rasa. Hanya saja ada bagian lidah yang lebih peka terhadap rasa tertentu. Dan penelitian terbaru pada tahun 2014 menunjukkan bahwa lidah memiliki 8.000 sensor yang tersebar merata dan dapat mengecap semua rasa, tidak per bagian seperti yang kita pelajari selama ini. Di bumi ada 3 macam wujud zat. Selama ini para guru selalu mengajarkan bahwa dalam dunia ini terdapat 3 macam wujud zat, yaitu zat padat, cair, dan gas. Namun pelajaran fisika ini tidak sepenuhnya benar, karena seharusnya ada 4 macam jika ditambahkan dengan plasma. Itu pun hanya wujud dasar yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada beberapa wujud zat lain, misalnya Bose-Einstein condensate, neutron degenerate matter, dan lain-lain. Ada 2 kemungkinan kenapa para guru tidak menyebutkan plasma sebagai wujud zat keempat. Pertama adalah para guru sendiri tidak tahu tentang hal itu, karena mereka dulu juga diajarkan bahwa wujud zat itu ada 3. Kemungkinan yang kedua adalah para guru sebenarnya tahu, tetapi mereka tidak menyampaikannya, karena pengetahuan tentang plasma memang sulit untuk dicerna oleh siswa sekolah menengah ke bawah. Dan memang yang sering kita jumpai hanya 3 wujud zat yang paling umum saja. Darah kekurangan oksigen menjadi berwarna biru.
Teori yang satu ini sepertinya telah melekat erat di pikiran kita. Namun benarkah darah yang kekurangan oksigen berwarna biru? Sebenarnya teori ini muncul karena warna pembuluh darah vena yang kerap kali terlihat biru, sehingga kalian pun diberitahu bahwa darah yang kekurangan oksigen akan berwarna biru. Faktanya, darah manusia selalu berwarna merah gelap, namun akan terlihat biru jika dilihat melalui pembuluh darah vena. Sebenarnya pembuluh darah vena sendiri tidak berwarna biru. Pembuluh vena terlihat biru karena cahaya yang memantul. Pembuluh vena memiliki koefisien penyerapan yang lebih besar terhadap cahaya pada spektrum warna merah. Hal tersebut menyebabkan warna merah diserap, sehingga vena lebih nampak kebiruan. Tubuh kurus dan gemuk akibat metabolisme. Banyak orang yang sudah makan banyak tapi tak bisa gemuk, dan tak sedikit pula orang yang sudah diet mati-matian tapi tetap tak bisa kurus. Hal ini langsung dikaitkan dengan pengaruh dari sistem metabolisme. Jadi mau berusaha sekeras apapun, bobot kalian tak akan berubah secara signifikan. Metabolisme tubuh tidak berhubungan langsung dengan bertambah atau berkurangnya berat badan. Orang yang memiliki berat badan berlebih belum tentu karena metabolismenya lambat. Begitupun sebaliknya. Sayangnya teori ini masih dipertanyakan. Namun, menurut penelitian di klinik Mayo, orang kurus malah memiliki sistem metabolisme lebih lambat dibanding orang-orang gemuk. Intinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara metabolisme orang gemuk dengan orang kurus. Planet di tata surya. Semasa sekolah, kita diajarkan terdapat 9 planet di tata surya yang mengitari matahari, yakni Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan terakhir Pluto. Urutan 9 planet yang ini ternyata salah, karena dalam tata surya hanya terdapat 8 planet. Pluto tidak termasuk planet karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah planet mandiri. Menurut definisi International Astronomical Union pada tahun 2006, sebuah benda angkasa bisa disebut planet jika memenuhi 3 syarat. Syarat tersebut adalah harus mengorbit matahari dan mempunyai massa yang cukup untuk mendapatkan bentuk bulat, serta lingkungan sekitar orbitnya bersih dari benda-benda angkasa lain, sedangkan Pluto tidak memenuhi syarat ketiganya tersebut. Manusia berasal dari kera. Mungkin saat ini, teori Darwin tidak digunakan lagi di kurikulum pendidikan Indonesia. Namun, bagi anak 90-an, pasti pernah diajarkan tentang teori evolusi. Teori ini didasarkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Charles Darwin dan dituang ke dalam The Origin of Species, yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berevolusi dari seekor kera. Teori evolusi Darwin sangat berlawanan dengan keyakinan dari beberapa agama. Sejak langkah pertamanya, teori evolusi ini telah dinyatakan gagal. Buktinya, evolusionis tidak mampu menjelaskan proses pembentukan satu protein. Baik hukum probabilitas maupun hukum fisika dan kimia tidak memberikan peluang sama sekali bagi pembentukan kehidupan secara kebetulan. Teori evolusi memang ditentang oleh umat Muslim maupun Kristiani yang percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia dan seisinya sesuai dengan gambaran Al-Quran dan Alkitab, yaitu dalam waktu 6 hari. Kalangan agama menentang teori ini dan selalu berusaha mencari bukti kalau pandangan Darwin tidak benar. Beberapa media juga beberapa kali menyebut Darwin salah. Teori Darwin dianggap terlalu luas. Darwin tidak tahu tentang DNA, sehingga ia tak bisa memahami genetika modern yang rumit. Darwin juga tidak memperhitungkan situasi ketika beberapa organisme bekerja sama dalam satu grup. Peta bumi. Peta yang selama ini kita pelajari mungkin adalah peta yang paling populer di bumi. Meski populer, ternyata peta yang dikenal sebagai peta Mercator tersebut ternyata sama sekali tidak akurat. Karena peta ini memaksa bumi bulat untuk dijadikan peta berbentuk datar atau 2 dimensi. Dari sinilah ketidakakuratan muncul, di mana peta datar 2 dimensi ini membuat beberapa ukuran negara menjadi terlihat lebih besar, terutama di bagian dekat kutub bumi. Contohnya bisa kita lihat di beberapa negara seperti Inggris. Jika di peta, kita lihat negara ini cukup besar. Namun jika mengukur luasnya, Inggris tak lebih besar dari Jepang, Selandia Baru, Madagaskar, bahkan Sumatera. Seorang arsitek sekaligus seniman asal Jepang bernama Hajime Narukawa membuat sebuah peta baru secara akurat yang mempresentasikan luas area dari tiap daerah di muka bumi. Hal ini dilakukannya dengan membagi permukaan bumi yang bulat ke 96 segitiga yang telah didatarkan dan ditransfer menjadi bentuk tetrahedron. Teknik ini membuat gambar yang mempresentasikan tiap area bumi menjadi datar, namun dapat mempertahankan proporsi luas areanya. Hal inilah yang membuat sebuah peta bumi dengan proporsi sempurna. Hal ini pun menyelesaikan permasalahan peta salah kaprah yang terlanjur meluas selama 447 tahun. Atas prestasinya ini, Narukawa diganjar penghargaan Grand Award dari Good Design Award tahun 2016, yang merupakan penghargaan tertinggi di Jepang dalam dunia desain.